cerita film Bangku Kosong. Nah itu diambil dari Semantika dari Nasara. Karena dulu ada satu noni Belanda namanya Noni Nancy. Dia dulu suka sama laki-laki pribumi, tapi sama orang tuanya nggak direstuin. Dia bunuh diri lah di lantai 2 SMA 3 dan 5 tadi, kelas SMA 3 dan 5 tadi. Ya sampai sekarang itu saya itu jendela yang ada di SMA 3 dan 5 bekas tempat bunuh dirinya Noni Nancy nggak bisa ketutup. Dan kalau ketutup pun kebuka lagi. Itu mitosnya SMA 3 dan 5 yang jadikan juga film Bangku Kosong. Oke, lanjutkan lagi dari Semantika dan 5 sebelah kirinya ada SMP Negeri 2 Bandung. Yang di atas bangunannya di sana tertera tulisan Ano, double N. Ada? Ada ya? Itu bukan dari bahasa Belanda tapi dari bahasa Latin yang artinya dibangun atau didirikan tahun. Di atas itu tahun didirikannya gedungnya ini. Nah itu. Kalau yang sebelahnya SMP 5 ini didirikannya tahun 1920. Tahun 1920. Yang kedua sekolah ini juga dulu disebut sebagai sekolah favorit yang ada di Kota Bandung. Ya karena yang saya dengar alumninya ada beberapa artis. Kayak SMP 2 kakak saya Ridwan Kamil. Kalau SMP 5 nya ada almarhum kakek saya yang B.J. Habibie. Lalu ada kakak saya yang perempuan Dr. Raisa. Ipar saya yang laki-laki Arafi Ahmad. Om saya juga ada di sana, SMP 5 juga alumni dari SMP 5. Nah itu makanya disebut sebagai salah satu sekolah favorit yang ada di Kota Bandung. Oke, lanjutkan lagi. Kalau rel kereta apinya yang kita lewatin barusan, Relnya si Thomas itu juga bukan sekedar rel kereta api, tapi dulunya pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan ketika masa penjajahan dulu. Kalau Bandung Utaranya dulu kebanyakan ditempatin sama orang-orang Belanda dan Eropa, seperti daerah Ciamplas atau Cikagati. Makanya kalau Bapak Ibu akan ada main ke daerah sana, pasti kebanyakan bangunan khas orang Belanda. Bangunan bekas penjajahan orang Belanda itu kebanyakan daerah sana, Ciamplas atau Cikagati. Nah kalau Bandung Selatannya, yang tinggal di Bandung Selatan, kebanyakan kita sebagai orang pribumi, orang Tionghoa dan orang Arab. Makanya kalau ke Bandung Selatan, nanti kita menemukan yang namanya Jalan ABC. Itu singkatan ya, Jalan ABC bukan diambil dari nama kopi ya, bukan. Tapi ABC itu A-nya Arabian, B-nya Bumiputra, dan C-nya dari Chinese atau Tionghoa. Ya karena yang kebanyakan tinggal di Bandung Selatan itu 3 ras tadi. Arabian di daerah Pasar Barunya, karena kebanyakan nama-nama jalan di Pasar Baru itu namanya di bahasa Arab. Kalau Bumiputranya ya kita orang Sunda. Chinese-nya sudah pernah tahu kan? Nah mereka kebanyakan ketiga ras tadi tinggal di kawasan Bandung Selatan. Ngomongin soal etnis Tionghoa, Bapak Ibu kalau tadi di depan kelihatan nggak? Halaman langit di depan, kebanyakan orang yang pertama kali lewat sini pasti mengatakan itu vihara, kalau nggak kelenteng. Bukan, tapi itu masjid. Masjidnya memang unik karena menggunakan ornamen dari Tionghoa. Namanya Masjid Mamuju II, sekaligus masjid Tionghoa tertua di Kota Bandung, yang didirikan tahun 1997 sama orang Tionghoa Mualaf namanya Haji Ali Karim, atau kala itu lebih dikenal dengan sebutan Baba Karim. Kalau patungnya yang sebelah kanan itu patung dari legendanya Persib Bandung, ada yang tahu? Betul sekali Bapak Aja Sudrajat. Tapi kok kenapa menurut saya kemarin bilangnya itu Gonjales? Gonjales katanya bukan ya, tapi yang betul Bapak Aja Sudrajat. Patungnya didesain sama seniman dari Bali, namanya Ki Nyoman Nuarta. Kalau untuk asal muasal nama jalannya dari toko yang sebelah kanan, Salebes. Nah ini, Salebesport. Salebesport ini asal muasal dari nama jalan yang kita lihat sekarang, Jalan Tamblong. Kalau Salebesport itu tadinya toko kepunyaannya Bapak Tamblong. Yang nama Bapak Tamblong diabadikan lewat nama jalan ini, jadi Jalan Tamblong. Alasannya ya karena dulu Bapak Tamblong punya jasa, yaitu ketika diselenggarakannya konferensi Asia Afrika dulu, Bapak Tamblong sempat menyumbangkan sebagian kapal atau menyedot kursi yang ada di bagian tadi ke gedung Merdeka waktu diadakannya KA tahun 1955. Nah untuk menghargai jasanya Bapak Tamblong, namanya diabadikan lewat nama jalan ini, jadi Jalan Tamblong. Karena namanya Tamblong ya, tapi nama jalannya ditambahin huruf P, jadi Tamblong. Kenapa ditambahin? Ya tentu karena orang Sunda punya satu sifat yang sangat terkenal. Kenapa dari Tamblong jadi Tamblong? Ya orang Sunda punya satu sifat yang sangat terkenal loh, gua Kang Teteh, yaitu nggak mau susah, nggak mau ribet, sukanya menyingkat, menambah dan mengurangi kata. Nah ini buktinya Jalan Tamblong. Nama yang punya toko kan Tamblong, tapi nama jalannya ditambahin huruf B jadi Tamblong. Nah ini dari sifatnya orang Sunda yang nggak mau susah, nggak mau ribet, sukanya menyingkat, menambah dan mengurangi kata. Selain Jalan Tamblong ada yang lain yang lebih jauh. Orang Sunda main bola jadi apa? Main bal. Betul. Bandung juga jadi Bandung, Lembang jadi Lemang, ember jadi emer, selimut jadi simut,
anduk jadi anduk, yang paling parah orang sudah hutang jadi pengalaman lupa bang tarik lupa jangan curhat gimana memang boleh curhat ya. Oke, kita lanjut ke lagi. Ada tadi ya asal-asal nama jalan Tomongnya. Yang sebelah kanan ini hotel tertua kedua di kota Bandung, namanya Grand Hotel Premier, yang dulu kali ini pernah menjadi tempat penginapannya aktor komedi dari Inggris, Charlie Chaplin namanya, di kunjungannya ke kota Bandung yang kedua kali tahun 1936. Kalau kunjungannya Charlie Chaplin yang pertama 1927, dia menginap di atas Sapahaman yang ada di depan sebelah kiri. Sebelum ke Sapahaman, kita ke yang sebelah kanan dulu. Monumen titik 0 km kota Bandung. Awal dari kota Bandung didirikan tanggal 25 September 18 di sini sama Herman Willem Daendels. Kampungnya sebelah sana yang rambutnya sebahu. Nah itu kampungnya Herman Willem Daendels. Dan juga dia adalah selaku orang yang mempertahankan jalan Anyar sampai Padarukan yang panjangnya 1000 km. Kita lanjut ke Sapahaman sebelah kiri. Tadi baru hotel pertama dan tertua di kota Bandung, Hotel Post Road atau yang sekarang menjadi Savoy Homan. Ini milik keluarga Adolf dan Maria Homan dari Jerman yang terkenal karena sajian Ristafel atau buburnya. Selain menjadi tempat menginapnya Charlie Chaplin, hotel ini juga menjadi tempat menginapnya ke-29 delegasi atau negara yang menghadiri konferensi Asia Afrika di Society Concordia sana atau Gedung Merdeka. Yang sekarang Gedung Merdeka punya 3 fungsi. Gedung bersejarah, cagar budaya, dan juga tempat nongkrongnya para hantu. Itu buktinya lah. Ada hantunya ada? Ada. Apalagi Sabtu Minggu kayak sekarang, itu udah pasti ada. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ini udah berdiri kan? Udah berdiri gini. Ini udah berdiri kan? Masih? Nah Bapak Ibu kalau mau foto-foto dulu boleh, tapi saya gak izinkan buat turun ya. Paling fotonya di sini di depan. Kapan lagi foto sama aku siang hari? Udah di Asia Afrika. Hai. Ayang, kunci rumah di bawah pot ya. Ya siap. Di bawah coet. Ada yang nangis dadanya? Tawon dadanya. Kemarin udah nggak ada ya, dede. Dede yang di belakang aman. Dede. Tapi Bapak Ibu saya boleh jujur nggak? Saya baru pertama kali loh lihat pocong di Bandung pakai sepelom gitu. Yang saya bikin yang bukannya serem saya yang ada malah lucu lihat. Dasar pocong ya wae. Hantu. Dan juga Bapak Ibu kan teh. Dan mereka juga punya nama ya, punya nama komunitas. Namanya Komjurik. Itu singkatan dari komunitas jurik yang diambil dari film Conjuring namanya. Tapi sama kan? Kalau film Conjuring, kalau mereka mau Komjurik. Ada TikTok sama YouTube-nya juga, nanti boleh dicek ya. TikTok sama YouTube-nya para hantu Komjurik. Lanjut lagi, selain ada hantu Komjurik, sebelah kirinya ada alun-alun kota Bandung. Yang juga ini salah satu tempat naiknya bandros, tepatnya di seberang pendopo sebelah sana. Tapi kalau naik bandros di sini Sabtu Minggu, saya jamin akan senjata juga sih ya. Bapak akan katanya antri. Nah soalnya kan alun-alun ya bisa dibilang pusat kota ya. Orang-orang kota Bandung kebanyakan main itu ini. Makanya kalau mau naik bandros di sini ngantri. Untuk masih terakhirnya masih dibuka untuk umum, tapi saran dari saya mending bawa alat-alat pribadi aja. Oke, lanjut lagi dari Asia Afrika. Sekarang kita masuk ke Jalan Bancu yang kalau kata orang Sunda ini singkatan dari Bantuan Cai Oi. Tapi itu hanya kiranya saja, alias kira-kira tapi nyata. Dulunya Jalan Bancu ini adalah perkampungan kuda atau istal kuda. Istal kudanya ada 2, yang pertama sebelah kanan. Nah ini. Itu istal kuda yang pertama. Lalu yang keduanya sebelah kiri di depan. Nah yang ini. Ini juga sama, istal kuda. Dan di depan sebelah kanan, situs sel penjara Bancuy. Yang di dalam situsnya juga terdapat patungnya Bapak Soekarno sedang duduk menjalan kaki. Nah ini. Bukan yang duduk di luar ya. Bukan. Tapi yang di dalamnya tadi. Kenapa patungnya beliau ada di sana? Tentu saja, karena dulu Bapak Soekarno pernah dipenjara di sana kurang lebih selama 8 bulan.
Dan selnya ini hanya menyisakan sel yang pernah ditempati sama Bapak Soekarno dulu, namanya sel 05. Kalau tempat patungnya nanti akan saya jelaskan di depan. Nah, dari Jalan Banjir sekarang kita masuk dulu ke Jalan ABC. Ini yang tadi saya sebutkan waktu di Masjid Al-Quds 2. Nah, ini jalannya ABC, Arabian Bumi Putra Cina atau Tionghoa. Di depan sebelah kanan ini ada menara pengawas. Yang dulu menara pengawas ini dijaganya sama tentara Belanda. Kalau sekarang ganti, yang jaganya bukan tentara Belanda lagi, tapi tukang batagor. Ini gerobaknya ada. Itu apa? Ininya. Selain ada menara pengawas tadi, yang sebelah kanan ini masih juga sama seperti Masjid Al-Quds 2 tadi. Namanya Masjid Al-Imtijaz, yang diresmikan tahun 2010 sama Gubernur Jawa Barat. Kalau itu namanya Bapak Triana. Untuk namanya sendiri Al-Imtijaz, kalau dalam bahasa Tionghoa itu artinya Ronghu. Ronghu yang artinya adalah pembaruan. Dan kenapa tahu-tahu dari tadi masjid-masjid tersebut kok pakai warna merah sama kuning, nggak kayak masjid lain? Ya tentu, karena kan yang mendirikannya orang Tionghoa juga. Kan kalau orang Tionghoa, etnis Tionghoa itu kebanyakan bangunan-bangunan merah lantai warna merah sama kuningnya. Itu ada alasannya, karena kalau menurut mereka warna merah itu artinya gong atau keberuntungan. Makanya masjidnya pun tadi menggunakan warna merah sama kuning. Oke, kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Belum masuk aja udah kayak gini. Betul. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Buat penumpang saya malah tambah enak ya. Makin macet, makin lama di bandar makin puas ya. Nah yang gak enak saya, makin macet, makin lama di bandar makin lemas lagi saya. Oh ya. Oke, nah ini Bapak Ibu teman-teman, kita mau masuk ke jalan ikoniknya Kota Bandung. Dan juga banyak yang bilang ke saya, kalau jalan ikoniknya Bandung itu bukannya Asia Afrika ya tuh. Bukan, tapi ini yang namanya Jalan Braga. Jalan Braga. Yang dari jalan ini juga Kota Bandung sampai sekarang punya julukan, yaitu Kota Paris Van Java atau Kota Paris di Pulau Jawa. Sentranya fashion atau baju-baju Paris dulu kebanyakan dijual-belikan di toko yang ada di kanan kiri Jalan Braga ini. Memang tidak semuanya toko pakaian, tapi ada beberapa juga toko makanan atau restoran yang bangunannya masih beroperasi sampai sekarang. Ada yang masih tetap tokonya itu dari dulu, ada juga yang berubah. Nanti saya tunjukkan tokonya di depan Bapak Ibu teman-teman. Nah, kalau untuk Jalan Braganya sendiri, ini dulu waktu masa penjajahan katanya nggak pakai bahasa Minda, tapi pakai bahasa Belanda juga, yaitu Kerenweg. Keren yang artinya pedati kuda dan Weg yang artinya jalan. Karena ketika masa penjajahan juga satu-satunya kendaraan yang masuk ke Braga ini hanya jalan saja atau pedati kuda. Makanya dulu ini dinamakan Kerenweg atau jalan pedati kuda. Oke, sekarang kita bahas toko yang pertama sebelah kanan. Nah, ini ada toko roti Sumber Hidangan yang sudah beroperasi sejak tahun 1929 sampai sekarang, tokonya masih beroperasi. Ada tahun 1960 namanya nggak pakai bahasa Prancis lagi, teman-teman, karena ketika awal pembukaannya toko ini pakai bahasa Prancis namanya, yaitu Het Snopjes, artinya rumah atau resto manis. Toko roti Sumber Hidangan. Tahun 1960 namanya diganti pakai bahasa Indonesia jadi toko roti Sumber Hidangan, karena tahun segitu kan Indonesia sudah merdeka ya. Masa toko-toko nama jalan di Indonesia masih pakai bahasa asing? Kan negara Indonesia ini bukan mereka. Gantilah nama-nama toko di sini pakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan yang unik dari toko roti Sumber Hidangan, Bapak Ibu akan katanya kalau nanti mau coba rotinya, pergi ke tokonya langsung, bingung ya? Bingungnya kenapa? Ya karena toko roti Sumber Hidangan nggak punya pelang nama. Nah itu keunikannya. Kalau kita pertama kali ke sana sudah pasti bingung cari tokonya di mana. Soalnya nggak punya pelang nama dari toko. Oke, lanjutkan lagi. Sebelah kirinya ada Cafe Jurnalisa. Tapi yang bersejarah bukan Cafe Tarisa, bukan ya. Yang sebelahnya ini Hangover. Hangover ini toko yang dibuka pertama kali Jalan Braga, didirikannya tahun 1894. Itu nama aslinya MP Hallerman, nama asli dari toko Hangover ini. Toko pertama yang dibuka di Jalan Braga 1894. Ada tahun didirikannya di sana? Nah ya, 1894. Tapi kalau sekarang saya ini salah satu toko yang sudah tidak beroperasi ya, Bapak Ibu kabarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari Hangover dan toko roti Sumber Hidangan, di depan sebelah kanan ada Gedung Gas Negara. Nah ini bangunan yang warna putih. Kalau Gedung Gas Negara ini tadinya kantor pemasaran pabrik gas yang didirikan tahun 1930. Kalau sekarang ini sudah dialihfungsikan jadi restoran, namanya Gasing atau Gas Pyramid Angel. Nah
Yang juga ini hasil renovasi dari gurunya Bapak Soekarno, arsitek dari Belanda, namanya Bapak Schumacher. Yang tidak sih Bapak Schumacher, gurunya Bapak Soekarno itu setiap bangunan yang dia desain itu bangunannya kota. Ini salah satunya, Gedung Gas Negara. Oke, lanjutkan lagi dari Gedung Gas Negara. Di depan sebelah kanan ada restoran pertama di Kota Bandung, yang juga tempat makan favoritnya almarhum presiden kita yang ketiga, yang B.J. Habibie. Pakai tenda merah sebelah kanan restorannya, namanya Maison Boucherin. Nah ini Maison Boucherin, ada di jendelanya juga nama dari bahasa Prancis itu. Tahun 1923, Maison itu artinya rumah, dan Boucherin itu nama dari keluarga yang punya restoran ini. Kalau sekarang udah diganti namanya jadi Braga Permai. Dan kalau untuk asal muasal nama jalannya sendiri, Braga jadi dari bahasa Sunda, dari kata ngabaraga atau ngumbaraga, yang artinya senang memperlihatkan atau senang memamerkan, adu gaya. Uniknya lagi jalan Braga tidak pakai aspal ya Bapak Ibu Akang Teteh, nggak pakai aspal, tapi ini pakai batu alam, namanya batu andesit yang fungsinya untuk menyerap air. Bapak Ibu Akang Teteh, ada yang sudah pernah main ke Candi Borobudur atau Prambanan? Kalau yang sudah pernah, nah batu-batu yang digunakan untuk mendirikan candi-candi itu sama seperti yang digunakan di Braga ini. Batu andesit juga namanya. Ini salah satu batu alam yang harganya lumayan cukup tinggi. Andesit yang fungsinya untuk menyerap air. Oke, lanjut lagi. Dari Braga sekarang kita masuk ke Jalan Singaraja. Kalau Jalan Singaraja, ini tempat kelahirannya pahlawan Bandung Lautan Api, yaitu Bapak Muhammad Toha. Selain itu juga di depan, lebih tepatnya di atas,